Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Yuri BSF, Black Souderfly atau lalat hitam. Kali ini Yuri akan sharing tentang berapa sih padat tebar lele yang ideal dan bagaimana cara menghitung padat tebar ideal lele. Ngarep tuh. Jika Anda masih bingung tentang bagaimana menghitung padat tebar ideal budidaya lele dan ingin belajar tentang padat tebar ideal lele, maka video ini cocok untuk Anda. Video ini adalah lanjutan dari video Yuri sebelumnya yang berjudul 4 langkah tepat atasi agar benih lele tidak mati. Untuk menontonnya, Anda bisa mengklik link video yang berada di kolom deskripsi di bawah. Monggo. Banyak informasi yang berkaitan dengan padat tebar ikan lele. Ada bermacam-macam pendapat mengenai idealnya padat tebar pada budidaya ikan lele. Padat tebar menjadi idola perbincangan di setiap peternak ikan lele. Pasalnya, semakin padat dan banyak tebar lele dalam satu kolam, maka potensi kerincing-kerincingnya makin mantap. Kerincing, kerincing, kerincing. Betul-betul? Contoh, saat Anda mendengar informasi padat tebar lele 100 per meter kubik, atau 500 per meter kubik, atau 1000 per meter kubik, bahkan sampai dengan 3000 per meter kubik, apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Namun, kita harus menyerap informasi secara menyeluruh. Tanyakan, apakah itu dipelihara sampai panen? Panen ukuran berapa? Ganti air berapa kali? Apakah dibantu probiotik? Bagaimana pemberian pakannya? Bagaimana manajemen airnya? Dan sebagainya. Semua mungkin dikarenakan teknik pengelolaan yang berbeda dan pengalaman serta keahlian masing-masing pembudidaya ikan lele. Semua tergantung pada teknik pemeliharaan yang kita gunakan, yaitu apakah dengan sistem organik, sistem bioflok, ataupun sistem-sistem lainnya, keadaan lokasi, jenis kolam, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebaiknya kita telusuri situasi dan kondisi diri kita sendiri. Maksudnya, padat tebar adalah hasil dari suatu proses panjang. Proses tersebut adalah penggabungan setidaknya beberapa hal, seperti manajemen air, manajemen pakan, manajemen lingkungan, manajemen penyakit, dan lain-lain. Berikut beberapa faktor dalam menentukan padat tebar ikan lele. 1. Jenis atau bentuk kolam budidaya. Yang ideal untuk padat tebar adalah kolam bundar dan oval, karena kolam tersebut tidak memiliki sudut mati sehingga ikan bebas bergerak. Beda halnya dengan kolam persegi yang memiliki sudut mati. 2. Sistem padat tebar budidaya yang dipilih atau digunakan. Pilih satu sistem dan pelajari hingga benar-benar dikuasai. Tidak ada yang sempurna. Semua kembali kepada ketekunan kita masing-masing. 3. Teknik budidaya. Untuk teknik budidaya yang meliputi cara perawatan media, pemberian pakan, serta penanganan sehari-hari, semakin padat ikan dalam kolam budidaya, maka perlakuan lebih ekstra, perlu daya dukung alat dan daya dukung lainnya. 4. Strain atau jenis lele yang dipelihara. Strain lele atau jenis lele dalam budidaya juga sangat mempengaruhi hasil akhir budidaya lele. 5. Lokasi budidaya lele. Untuk lokasi sendiri mempengaruhi karena suhu tiap daerah berbeda-beda. Kenalilah terlebih dahulu lingkungan Anda, mulai dari curah hujan, intensitas cahaya, suhu udara, serta sumber air. 6. Ukuran lele. Padat tebar dalam budidaya lele berbeda-beda, sesuai dengan ukuran besarnya benih lele. Jika ukuran benih 3 cm sampai 6 cm, maka umumnya mampu sampai dengan 5.000 per meter kubik. Untuk ukuran 7 cm ke atas, bisa mencapai 3.000 per meter kubik, begitu seterusnya. Angka ini bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman dan keahlian peternak lele. 7. Pengalaman dalam budidaya lele. Dari semua faktor, pengalaman pribadilah adalah faktor yang paling penting. Ilmu yang paling berharga adalah sebuah pengalaman. Dan
pengalaman itu sendiri hanya akan kita dapat setelah kita melakukan sebuah tindakan. Pesan dari Yuri, 1. Jika baru terjun atau baru memulai budidaya ikan lele, sebaiknya gunakan teknik organik dengan pada tebar sebanyak 100 sampai 200 per meter kubik. 2. Jangan buru-buru tergiur menebar lele dengan jumlah yang banyak. Coba dulu dengan jumlah sedikit, misalnya 1000 sampai 2000 ekor. Yang penting hasil akhirnya adalah 1. Belajar dan fokus pada satu sistem budidaya lele. 2. Belajar teknik budidaya lele seperti manajemen pakan, manajemen air, manajemen lingkungan, manajemen penyakit lele, dan lain-lain. 3. Belajar hingga pandai memilih bibit atau benih lele unggul agar hasilnya lebih baik. 4. Belajar menekan tingkat kematian lele. Jika 4 hal dasar tersebut sudah didapat, baru perlahan jumlah pada tebarnya ditingkatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF, salam hemat dan bersilah Indonesiaku.